Halo, perkenalkan, saya Karsen Namual dari Universitas Bunda Mulia. Hari ini saya akan membahas tentang nasi campur Bali. Asal dan variasinya, nasi campur adalah hidangan yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia dan sangat beragam seperti di Nusantara, dengan variasi masing-masing di tiap daerahnya. Tidak ada aturan, resep, atau definisi pasti tentang apa yang membuat nasi campur. Karena orang Indonesia dan sebagian besar orang Asia Tenggara umumnya mengkonsumsi nasi dengan lauk pauk yang terdiri dari sayuran dan daging. Akibatnya, pertanyaan tentang asal-usul atau resep menjadi tidak jelas. Namun, nasi campur umumnya dianggap sebagai nasi kukus yang dikelilingi dengan hidangan yang terdiri dari sayuran dan daging. Disajikan dalam porsi pribadi, berbeda dengan nasi tumpeng yang disajikan dalam porsi kolektif yang lebih besar yang disajikan untuk jamuan makan yang lebih mewah. Oke, ada beberapa variasi lokal di seluruh Asia Tenggara dari Jawa, Bali, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan kolonial Indonesia. Hingga nasi campur versi Tionghoa di Indonesia. Rekan Minangkabau yang serupa disebut juga nasi Padang dan merupakan makanan yang paling menonjol di wilayah Sumatera. Di Bali, nasi campur yang disebut nasi campur Bali atau hanya nasi Bali adalah makanan favorit para turis. Nasi campur versi Bali ini merupakan versi yang paling terkenal secara internasional. Sebagian besar karena faktor Bali, popularitas Bali sebagai destinasi utama pulau yang dikunjungi oleh wisatawan internasional. Rasanya sering sekali makanan khas lokal ini diselingi oleh bahasa genep, merupakan campuran bumbu khas Bali yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kebanyakan hidangan dari sayuran dan bahan kari. Nasi campur versi Bali ini mungkin berisi tuna, ayam, tahu goreng, ketimun, bayam, tempe, potongan daging sapi, dan sayur kari. Dan jangan lupa Indonesia menaruh sambal di atas nasinya. Nasi campur sering dijual oleh pedagang kaki lima yang disajikan di atas daun pisang. Sebagian besar Pulau Bali menganut agama Hindu. Versi Bali mungkin menambahkan lawar dan babi guling dalam tarif nasi campurnya mereka. Meskipun begitu, tersedia ada versi halalnya juga dengan telur pindang, sate lilit Bali, lawar sayuran, dan sambal. Namun tidak hanya itu, karena nasi campur di Bali banyak dijual di berbagai rumah makan, sehingga akan ada variasi lauk untuk membuat berbeda dari produsen lainnya. Dengan lauk yang enak, banyak para penikmat kuliner tersebut menjadikan sebagai sarapan pagi, makan siang, hingga makan malam untuk mengisi perut. Oke, cara pembuatannya: sate lilit Bali. Panaskan minyak, masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, tumis sampai rata. Tambahkan gula merah, garam, dan asam jawa. Masak sampai harum, angkat dan sisirkan. Satukan daging ikan dan udang, kelapa parut, dan bumbu yang sudah ditumis tadi. Aduk hingga merata. Ambil sedikit adonan di tangan, lalu diolesi minyak. Lalu rekatkan pada batang serai berbentuk sebuah pentul. Lalu akan dipanggang saat sudah menyatu bersamaan. Kali ini saya akan menjelaskan pembuatan bumbu halus untuk ayam sisit atau ayam suwir nanti. Bahan-bahan utamanya: cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kencur, kemiri, terasi, dan lada bubuk. Campurkan di satu wadah dan lalu dihaluskan. Nah, bumbu ini berfungsi untuk nanti membuat ayam sisit atau ayam suwir nanti. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pembuatan sambal matah Bali. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal matah merupakan cabai rawit, bawang putih, daun jeruk, bawang merah, serai, terasi, air jeruk limau, garam, gula pasir, dan minyak panas. Cara membuatnya adalah simple aja, potong semua tipis-tipis, lalu campurkan semua bahan tadi, lalu disiram dengan menggunakan minyak yang sangat panas. Setelah itu disisihkan. Sangat simple, sangat mudah, semua juga bisa bikin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat ayam sisit atau ayam suwir versi khas Bali. Bahan-bahan yang diperlukan: dada ayam, daun salam, daun jeruk, santan, garam, gula pasir, jeruk limau, dan bumbu halus yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Cara pembuatannya adalah cuci bersih ayam tadi, lalu berikan air jeruk nipis, didihkan air yang telah diberikan garam, lalu direbus. Setelah ayamnya matang, angkat dan suwir-suwirkan dan disisihkan.
lalu panaskan minyak, lalu masukkan daun jeruk dan daun salam. Habis itu setelah sudah wangi, masukkan bumbu halus yang tadi sudah kita giling, lalu tumis hingga merata dan wanginya sudah mulai tercium oleh hidung kita. Jangan sampai bumbu halus tadi kita memasaknya kurang matang karena akan menyebabkan rasa yang kurang sedap ke ayam nanti. Setelah itu masukkan santan, gula, garam, dan ayam suwir. Masak hingga semua bumbu meresap dan kering. Terakhir masukkan air jeruk limaunya dan sisihkan. Nah, fungsi air jeruk limau di akhir adalah memberikan rasa dan aroma yang lebih segar untuk ayamnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan lawar Bali. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kelapa parut, kacang panjang, kol, toge, gula merah, minyak untuk menumis, air asam, garam, bawang merah, dan bumbu halus seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lada bubuk, kemiri, jahe, lengkuas, kencur, dan ketumbar bubuk. Cara pembuatannya sangat mudah. Tumis bawang merah hingga keemasan. Masukkan bumbu halus, masak sampai harum. Masukkan garam juga, gula merah, dan air asam, aduk rata-rata. Masukkan kelapa parut dan aduk rata hingga matang. Matikan kompor lalu campurkan kacang panjang, toge, dan kol. Setelah itu diadukkan juga biar merata lalu sisihkan. Karena semua tadi bahan ingredient sudah disebutkan dan cara pemasakannya sudah saya jelaskan, selanjutnya adalah tata nasi pada piring, kemudian tata masing-masing menu seperti lawar Bali, ayam sisit atau ayam suwir, sate lilit, dan sambal mata kepada satu tempat. Tambahkan pelengkap seperti kacang goreng atau bawang goreng untuk menambah kesan aroma dan tekstur kepada makanan. Lalu disajikan. Akulturasi yang namanya nasi campur sebenarnya bukan hidangan yang sebetulnya atau origin, tapi merupakan cara penyajian makanannya. Itu dari menurut saya. Tapi di sini saya akan mengangkat sebuah makanan yang sudah akulturasi dan diterima oleh masyarakat. Yang saya angkat kali ini adalah sekoteng. Nah, nama sekoteng sebenarnya berasal dari Hokkien, merupakan dari su ko tung atau su kuo tang, yang artinya sup 4 buah-buahan. Kemudian, bagi masyarakat tanah air, nama yang terdengar berbeda dari yang dilafalkan, menjadi sekoteng. Minuman yang terbuat dari rebusan gula merah dan jahe ini sejatinya merupakan hidangan asli dan tradisi dari China. Di negeri asalnya, minuman ini yang bersifat rasanya hangat dan diisi terdiri dari 4 macam buah yang dikeringkan, yaitu kacang, buah jail, biji teratai, dan kelengkeng. Namun adaptasi di tanah air ini menjadikan sangat berbeda lantaran disukai dengan buah atau biji-bijian yang tumbuh di Nusantara. Konon menurut legenda, sekoteng ini dikonsumsi sejak Kaisar Qin Shi Huang, yaitu pada masa dinasti Qin 221 hingga 206 sebelum Masehi. Ia merasa minuman tersebut merupakan kesehatan untuk dirinya dan meningkatkan serta menghangatkan tubuh. Mirip yang disajikan di tanah air, di negara asalnya sekoteng disajikan hangat namun pada musim dingin, akan tetapi bisa pula dinikmati di musim panas dengan menambahkan es batu. Cuman kalau di Indonesia lebih mayoritas sekoteng dijual pada malam hari dan dimakan sebagai dessert malam atau mencegah rasa lapar atau cemilan malam. Sekian dari saya, terima kasih.